merupakan mobil yang sangat kami tunggu-tunggu untuk dites. Alhamdulillah sekarang bisa tes dan bisa membuat video ini. Ini adalah Mercedes-Benz EQS 450 Plus. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mobil ini desainnya menimbulkan pro dan kontra. Mercedes sedan model 3-box klasik jadi aneh. Pada mobil ini karena kemiringan kap mesinnya yang tidak umum ada di suatu sedan, bagaimana pendapat kami? Tidak semua mata cocok melihat mobil ini karena bentuknya seperti mouse. Yes, ini pencet-pencetan mouse-nya bisa dipegang sama raksasa di atas begitu. Aneh ya. Tadinya kami pikir, keren sekali EQS, tapi setelah dilihat lama-lama aneh juga. Kirain lama-lama cocok, cuma mungkin lama-lama akan menjadi cocok karena biasanya ciri khas Mercedes itu bentuknya lebih klasik, bonet panjang yang lebih datar. Kalau ini perosotan turunan, tapi mungkin berkat desain seperti ini, coefficient of drag-nya itu hanya 0,2. Jadi bisa lebih membelah angin sehingga lebih efisien mobilnya. Tapi yang kami suka dari desain ini adalah ini punya karakter, tidak seperti Mercedes-Mercedes lain yang itu semuanya kayaknya bentuknya sama semua, cuma dibedain ukurannya aja. Kalau ini punya karakter tersendiri ya, beda sendiri. Tapi sayangnya karakternya dijadikan satu yang namanya EQS, yang ini Artline dan Sport. Yang AMG Line juga sama, tapi yang EQE yang di bawahnya dia yang setingkat dengan E-Class itu bentuknya juga sangat mirip sekali sehingga kami tidak bisa membedakan kalau sekilas. EQ merupakan dua huruf depan yang melambangkan bahwa Mercedes-Benz listrik. Huruf selanjutnya adalah tingkatannya, berarti EQS setingkat dengan S-Class. 450 atau 450 berarti ini mesin Mercy yang 450, tapi ini listrik. Figur-figur angka, tenaga, dan torsinya tidak bisa dibandingkan dengan internal combustion. Jadi bingung 450 maksudnya apa. Dan plus berarti ini punya range yang jauh. Dan yes, kami pernah membuat first impression reviewnya, tapi yang ini mobilnya berbeda. Tapi EQS yang ini berbeda. EQS yang ini lebih murah 426 juta dibandingkan dengan yang sudah kami bikin first impression review. Karena ini adalah yang Artline. Kalau yang itu yang AMG Line. Berarti ini yang versi murahnya. Art bagian mananya nggak tahu. Jadi ada beberapa yang dikurangi dibandingkan dengan yang AMG Line. Nonton video ini sampai habis karena mungkin Anda perlu tahu itu. Dan ini harganya 2.984 juta rupiah. Mungkin sebagian dari Anda belum mampu mobil ini, tapi mudah-mudahan suatu saat Anda akan mampu beli mobil ini. Makanya nonton sampai habis, jadi kita bisa milih-milih nanti kalau udah kaya, di mobil apaan. Nah, ini mobil pilihan sedan satu-satunya di Indonesia saat ini untuk yang elektrik, full elektrik. Dan ini mobil listrik yang dijual di Indonesia yang punya range paling jauh, yaitu 770 km katanya. Kami sebenarnya pengen nyoba jalan jauh sekali, pengen tahu membuktikan bener apa enggak. Masalahnya kalau ternyata nggak bener, nggak nyampe 770 km, gimana? Mogok dong, kan nggak lucu. Suatu EQS itu narsis sekali ya, semuanya lambang Mercedes. Ini kita bisa hitung lambang Mercedes ada berapa di depan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malas ngitung. Ini ibaratnya kalau kita bikin mobil Motomobi, ini semuanya logo tengkorak nih. Tapi dengan dibikin logo-logo Mercedes kecil-kecil ini jadi seperti grill. Karena mobil ini tidak perlu grill. Di depan ini logo Mercedesnya agak aneh bentuknya karena ini isinya adalah radar untuk adaptive cruise controlnya. Walaupun ini bukan spek yang tinggi tapi tetap dapat adaptive cruise control. Nah, mengenai spek. Secara eksterior itu ada perbedaan di bumper dengan yang AMG Line. Yang Artline itu bumpernya lebih keren ya kan. Kemudian velgnya yang ini 20 inch dengan desain palang dan bannya P0 dengan ukuran 255 tebal 45. Belakangnya sama 255 juga, nggak belang. Kerenan velg yang AMG Line kemana-mana ya. Dan yang AMG Line dapat 21 inch juga, itu lebih keren, lebih proporsional dibandingkan dengan
ini. Nah tuh velg 20 inch tuh zaman dulu tuh gede banget kayaknya. Nah, sekarang tuh biasa aja. Heran. Lampunya ini digital light sama seperti yang di AMG Line. Digital light itu lampu yang termahal yang dimiliki Mercedes-Benz. Ya dia malah bisa seperti proyektor gitu, bisa nulis-nulis. Tapi nggak dipakai di seluruh dunia ini. Tapi kemampuannya ada. Oke, kita ukur panjang. Ini udah sempat dibahas kemarin pas first impression review. 5216 mm, sedikit lebih pendek dibandingkan dengan Mercedes-Benz S-Class ya. Yang S berapa tuh? Yang baru 450. Kemudian wheelbase-nya 3210 mm. Manuvernya pasti susah? Enggak juga, karena ini all wheel steering. Ban belakangnya juga bisa ikut belok 4,5 derajat. Tapi yang versi luar negeri katanya ada yang bisa 10 derajat. Tapi nggak apa-apa. Ini udah oke, udah cukup. Handle pintunya khas seperti di Mercy S-Class juga, model ngumpet ketutup gini kalau keadaan terkunci atau kalau lagi didiemin aja. Untuk mengebuka nongolinnya itu disentuh begitu dia akan keluar sendiri. Ya, untuk menguncinya tinggal dipencet seperti ini. Ya, kami hidupin bunyi klaksonnya tadi. Kenapa dihidupin ya? Iseng-iseng sih nyoba menu tadi. Nah, ini juga sudah pernah dipraktekkan ya. Waduh, kalau kejepit kayak gimana? Nggak sakit ya. Dia pakai per. Ada sedikit sih sakitnya, sedikit banget. Cuma kalau ahli-ahli kejepit itu udah Nimas sih ya. Kami itu nggak ahli kejepit-kejepit. Dia tuh harusnya kalau urusan kejepit. Nah, yang Artline ini tidak dapat pintu vakum atau soft closing. Harus nutup seperti itu. Tapi ini pintunya bagus ya. Frameless depan belakang. Ini bisa 770 km karena baterainya itu besar sekali. Ini baterai terbesar yang ada di mobil listrik di Indonesia. 107,8 kWh isi baterainya. Banyak sekali. Itu lebih banyak daripada Tesla Model S yang panjang, yang long range. Karena memang di EQS, di lineup EQS ini juga memang yang bisa paling jauh di antara yang lainnya, 450 plus ini. Karena ini bukan all wheel drive, ini hanya rear wheel drive. Namun bukan berarti pelan. Kalau yang all wheel drive tuh ada 4matic-nya namanya, ada tambahan 4matic. Motor listrik di belakang ini punya tenaga 333 horsepower dan torsi maksimalnya 565 Nm. Walaupun depan nggak ada motor listrik, kami yakin di dalam sini longgar. Ini tidak bisa dibuka sama sekali kap mesinnya. Ya, kami yakin kosong ini kopong karena nggak ada motor listrik di depan, paling komponen-komponen controller aja. Terus kalau mau kontrol gimana? Satu-satunya yang bisa dikontrol, nggak bisa dikontrol sih. Satu-satunya cairan yang bisa diisi pada mobil ini, yang kita bisa isi sendiri tanpa harus ke bengkel adalah air kecerutan kalau kata si Mamang. Air kecerutan itu cara ngisinya di sini. Ya, ini adalah lubang untuk air kecerutan. Diisi ke sini. Nih, ketutup rapi ya, jadi bukan sponsor. Terus pertanyaannya kita tahu penuhnya dari mana tuh gimana ya? Nih chargernya Type 2 biasa, bisa DC charger juga. Ya, nah DC-nya ini konon katanya bisa sampai 200 kW ngecharge-nya. 200 kW itu sejam udah penuh kali ini. Tapi biasanya kita kan pakai wall charger biasa, colok sini bisa sampai 11 kW. Ya lumayan. Ya kurang lebih kalau pakai charger yang AC 11 kW ini 10 jam kali ya. Ya kita di rumah kan kurang lebih 10 jam juga tiap hari. Enggak sih, kadang-kadang cuma 9 jam gitu. Enggak, kadang-kadang cuma 6 jam. Tahu-tahu pagi-pagi udah berangkat lagi. Selain body-kitan bumper-bumperan ya, Artline sama AMG Line itu nggak jauh-jauh beda, cuma depannya aja. Bumper belakang masih sama. Nah, lampu belakangnya tuh nyambung kanan kiri seperti mobil-mobil zaman sekarang. Dan ini adalah sebuah liftback, sedan liftback. Buka bagasinya, kalau kita ngantongin kunci, kita tinggal lambai pakai kaki. Bisa dong, bisa. Bisa! Liftback terbuka. Hampir rata lantai ya, tuh ada pos tidur dikit itu. Tapi kalau kita tegakkan,
Itu bagasinya juga tetap lega. Ini bagus untuk nggak nyulik orang, nggak bisa buat nyulik orang karena dia bisa kabur ke depan, ya kan? Kan ini bolong sama depannya. Bawa stick golf bisa banyak sekali sudah pasti. Bawa apa ya? Mungkin kalau direbahin tadi, ditaruh kasur, bisa bobo. Nggak usah kita nih muat sini. 2 orang. Ada kantong-kantong sebelah sini. Di bawah ada tempat besar sekali, bisa untuk nyimpen mobile chargernya. Suaranya halus sekali. Nggak, cuma gitu doang, nggak gitu, nggak halus. Kita duduk di belakang dulu. Belakangnya ini perbedaan banyak dari yang AMG line, yaitu joknya. Bentuk joknya sih sama, tapi kulitnya berbeda dan bentuk pahatan sih, Bung Fitra sekali tuh. Ininya, lekuk-lekukannya ya. Ini seperti pada Mercy Tiger zaman dulu ya. Itu yang pertama kali awal-awal kita kenal, oh MB-Tech tuh, kulit MB-Tech tuh Mercedes-Benz Tech. Kok jadi merek itu ya? Merek kulit ya? Kulitnya ini bukan kulit asli, beda. Hawanya tuh jadi beda sama yang AMG line. Ya seperti ini, bolong-bolong. Nah, rasa duduk belakangnya itu agak kurang melambangkan S-Class. Ini ada ganjelan bantal, kita bisa gini. Kelegaannya ya memang ini mungkin seperti mirip-mirip S-Class short wheelbase gitu kali ya. Ini jarak dengkul dengan jok depan, posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Headroomnya juga masih lega. Terus ini tetap bisa di setel senderannya, bisa tegakin, bisa tidurin, tapi bawahnya nggak bisa dimaju mundurin atau naik turun sama sekali. Cuma yang kepake senderan dan headrest untuk naik turun. Simpelnya, soalnya kalau S-Class itu mewah gitu belakang. Kalau ini sederhana sekali. Ini harusnya ada suatu tablet untuk mengontrol banyak hal, tapi pada mobil tes ini tidak ditaruh tabletnya. Nggak tahu kenapa, tapi ya isinya seperti tampilan di MBUX. Ini ada tempat naruh lagi untuk wireless charger. Oke, AC belakang dual zone, depan juga dual zone, jadi mobil ini ada 4 zone. Yang diatur bukan hanya suhunya, tapi blowernya juga. Ini ada pengatur arahnya yang di pilar B, dan ke kaki juga ada, bisa diatur-atur. Pemanas dan pendingin jok untuk belakang juga ada, ini kami suka. Bos-bos di belakang itu tetap dingin punggung dan pantatnya. Cuma ini suara blowernya tuh lumayan kedengeran loh. Terus ini ya, heran deh. Ini kan mobil listrik ya, nggak perlu ada pos tidur, ini tetap dipakein pos tidur dikit. Padahal nggak ada kopel, nggak ada apa-apa ke belakangnya. Di belakang kebagian sunroof juga. Jadi sunroof itu depan belakang. Ini untuk buka tutupnya semuanya dari depan. Oh shit, barnya mana ya? Ini kalau supirnya ugal-ugalan gitu, misalnya supir andalan kita, Bung Fitra gitu ya. Dia ugal-ugalan, pegangan apa bos-bos di belakang ini? Nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Menghemat nggak juga kan? Pasti ada alasan lain. Kantong-kantong kepraktisan ada di sini. Ini kantong-kantong standar. Terus ini ada, ini nggak tahu holder apaan karena terlalu tipis buat naruh handphone. Ini ada 2 cup holder di sini. Ini juga tempat naruh tadi. Nggak naruh handphone doang sih, tipis. Enak di belakang sini, cuma kurang S-Class. Depannya, nah ini perbedaan besar lagi. Di AMG line dapat yang namanya hyper screen, jadi total layar yang ada di dashboard itu 50 inch. Kalau ini tidak, ini hanya dapat layar tengah dan layar instrument cluster. Tapi sebenarnya kalau kita beli S-Class pun yang internal combustion, seperti ini juga layar tengah besar dan instrument cluster full LCD. Dan isinya juga mirip, ini adalah MBUX yang terbaru. Kenarsisan juga ada di dalam sini juga. Mercy. Ya. Iya, kalau ini mobil merek mobil untuk korak semua. Nah, ini ada warna koper ya, melambangkan suatu teknologi di Mercedes-Benz.
kan jadi terang, enak. Ini kalau mau dibuka lagi gede sih sunroofnya sih. Ini isinya apa aja? Isinya bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay-nya wireless. Nah, ini ada beberapa menu-menu kelistrikan. Kelistrikan itu dia ngasih lihat baterainya 92%, range-nya kira-kira 706 km. Nah, terus ada program apa sih? Mati. Hei, lagi syuting ini, kenapa dia mati? Otomatis. Heran. Terus konsumsi, ada grafik konsumsinya nih, konsumsinya pol-polan karena banyak diem mobilnya pas lagi di shoot. Masalah penghematannya nonton video ini sampai habis. Nah, menu-menu di layar ini juga memang banyak sekali ya. Ini fungsi-fungsi tolak balanya banyak tuh ya. Dan kami sangat menyarankan mematikan active brake assist ya. Memang ini bisa menyelamatkan nyawa, tidak nyundul gitu, cuma karena ramenya motor di Indonesia ini, di Jakarta ini, dipotong motor dikit dia ngerem mendadak, ngagetin orang belakang, malah bisa disundul dari belakang. Attention assist, dia ngasih tahu kalau misalnya yang nyetir ngantuk. Nih, tampilan Apple CarPlay-nya besar kan? Enggak, tapi lebih besar lagi yang AMG Line yang hyperscreen ya kan. Cuma yang kami suka dari layar Mercedes-Benz ini, dia selalu punya tempat dedicated khusus di bawah sini untuk AC-nya. Jadi AC tuh nggak perlu mencet-mencet kemana-mana lagi untuk masuk ke menu AC. Jadi simple, AC-nya tuh gampang aksesnya. Cuma ya tipikal Mercedes-Benz biasa, ini tombol yang paling favorit dipencet untuk sirkulasi AC. Namun, kalau ini terbuka pun, surprisingly tidak tercium bau-bau dari luar. Climate menu kalau mau menu lebih dalam lagi, seperti pengatur arah, terus yang row kedua bisa dilihat di sini juga. Ini suaranya bisa diganti-ganti ya. Ini bisa dimatikan juga suaranya. Tapi ini ada suara Silver Wave. Pilihannya Silver Wave atau Vivid Flux. Pakai ada efek begitu loh berubahnya. Dan tipikal Mercedes-Benz juga dalamnya tuh meriah sekali. Kalau misalnya malam itu ambient light itu ada di mana-mana. Dan ketika kita mengubah-ubah AC, ini kalau malam juga kelihatan nih merah-merah. Lari-lari ini kalau misalnya kita panasin AC-nya, ada merah-merah lari-lari di ambient light-nya. Mobil ini juga bisa ditinggiin sedikit untuk melewati jalan-jalan yang agak off-road. Dan ini driving mode-nya juga bisa diubah-ubah di tombol dynamic ini. Nah, audionya ini Burmester 3D. Suaranya enak. Yes. Untung tidak ada bedanya sama yang AMG Line. Setirnya ini tidak seperti di AMG Line. Kalau di AMG Line itu setir yang palang 3 tapi belah 2 gitu, keren sekali. Ini setirnya keren juga kalau menurut kami. Tapi tetap kami tidak suka tombol-tombol model begini ya kan. Tombol semi sentuh. Ya, sebelah kanan untuk urusan cruise control yang bisa adaptif tapi tidak bisa nyetir sendiri setirnya, tapi gas remnya mereka bisa atur. Sebelah kiri untuk urusan infotainment dan mengatur layar ini. Nah, ini ada dua joystick, nggak joystick sih, sentuh stick. Jempol kiri untuk yang layar ini. Tuh, agak nge-lag lagi. Nggak suka deh pakai ini. Yang kanan ini untuk instrumen clusternya. Instrumen clusternya bisa kita ubah-ubah tentunya. Kan kegeser mau kanan kiri malah ke atas bawah. Aduh. Nah, assistance service ya gitu-gitu deh. Tapi tetap kami paling suka yang klasik seperti ini, normal. Kalau kita geser ke atas untuk mengatur head up display-nya. Ada pedal shift. Buat apa pedal shift-nya? Untuk mengatur recuperation-nya. Ini mobil listrik pasti bisa diatur regenerative braking-nya. Dan ini bagus pakai pedal shift. Nggak seperti di Wuling REV. Ini nggak bisa samain sama Wuling REV ya. Wuling REV itu mesti menu dalam. Normal recuperation kalau kita ke kiri menjadi strong recuperation. Kita kiri lagi mentok, nggak mau habis. Tapi kalau ditahan akan ke sama seperti ini, ke kanan no recuperation. Kita kanan lagi sama seperti kalau nahan kiri itu masuk ke intelligent recuperation. Nah, intelligent recuperation ini dia akan membaca sendiri ya seberapa regeneratif mengurangi kecepatan. Misalnya depan kita ada mobil mulai mendekat, dia akan ngerem sendiri. Sebelah kanan ada apa saja? Rem tangan jari yang otomatis engage juga sebenarnya. Terus ada pengaturan lampu, ada autonya juga, dan ini ada lampu parkirnya. Nah, ini biasa saja, kelihatannya biasa saja. Tapi
Ini spesial, ya. Kalau kita lagi nengok kanan seperti ini, kita akan mengatur spion yang kanan. Kalau kita lagi nengok kiri, kita pencet-pencet ini akan mengatur spion yang kiri. Ini ada pengatur jok ya, electric seat, ya semuanya bisa diatur lengkap. Tapi kami agak heran itu kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak nih yang naik turunnya ini. Apa cara kami menyentuhnya aja salah. Pendingin jok dan pemanas jok. Ini kalau kita pencet untuk mengatur jok yang sebelah kiri. Lengkap juga pengaturannya. Ini kami benci, kami nggak suka. Ketika kita nutup pintu dan kita buka lagi, kita buka kan biasanya habis buka gini dorongnya pakai ini ya. Ini tuh kepencet-pencet pasti. Kalau dorongnya begini harus buka dulu baru dorong begini. Heran. Kepraktisan. Kantong pintu lumayan, ada ini buat buka bagasi. Naruh botol agak susah nih, mesti miring nih. Di tengah sini banyak tempat-tempat. Pertama, dalam sini ada 2 buah cup holder dan tempat naruh-naruh yang lega. Ini ada wireless charger. Kita naruh handphone di sini aman, tertutup rapih dari mata istri. Jadi notifikasi nggak nongol. Kecuali kalau Apple CarPlay-nya lagi hidup, terus ada notifikasi di Apple CarPlay-nya. Siapa tuh? Yang WA gitu. Ih, serem. Ini kalau kita tutup rapih gitu. Cuma ini kan piano black nih. Cenderung isinya sidik jari semua biasanya. Dan mungkin jangan-jangan bisa baret kena jam. Mudah-mudahan enggak ya. Gede. Ini jadi USB-C tuh ada 1, 2, 3, 4. Banyak. Lacinya pakai tombol di sini. Tuh. Nggak terlalu besar. Kemudian di bawah sini tuh masih ada tempat-tempat lagi. Tuh. Dan ada colokan USB-C lagi. Terus ini ada buat menjepit sesuatu nih. Nggak tahu buat ngejepit apaan. Pas duduk Mercedes-Benz ini enak ya, mobil Eropa tuh rata-rata enak karena semuanya bisa diatur termasuk tirnya. Tapi di posisi nyetir kami yang menurut kami sudah pas, itu pasnya segini nih normalnya. Kalau nyetir yang enak. Tapi nyetir begini agak kerendahan, dashboard itu rasanya tinggi banget. Ini cocok untuk bule-bule yang tinggi begitu loh. Kalau kami Ki nyetir ini loh kemarin. Dia pendek. Ya, hampir tenggelam sekali kan Ki. Nah, ini nggak enak, agak kerendahan sehingga mengharuskan kami untuk meninggikan sedikit joknya seperti ini, setirnya dinaikin dikit. Nah, karena saatnya kita jalan mencoba satu-satunya mobil listrik sedan yang dijual di Indonesia. G80 dihitung nggak ya? Genesis? Nggak dihitung karena sangat limited sekali barangnya. X G20. Nah, keluar parkiran sempit gini aman karena all wheel steering dan ini putaran lock to lock tuh cuma satu putaran begini aja. Dan kami agak-agak kurang berani memperkira-kirakan moncongnya karena ini mobil moncongnya sama sekali tidak kelihatan. Itu turunan sekali kap mesinnya, jadi ujungnya di mana tuh nggak kebaca sama sekali. Nggak kebaca sama sekali, gini juga nggak kelihatan kap mesinnya udah begini-gini nih. Heran. Heran ya, di yang AMG Line itu kami ingat ada bantalnya ini. Kalau ini kok nggak dapat bantal ya? Mungkin karena ini mobil tes nggak dikasih bantal depan apa gimana? Cuma di belakang dikasih bantal. Ada bantal gedenya dan ada bantal headrestnya. Memang yang Artline ini nggak dapat bantal, ya udah empuk sih. Dan ini bisa ngejepit gitu loh, bisa diatur maju mundur gini. Tergantung seberapa panjul kepala Anda. Oke, mobil ini tuh kedap sebenarnya, cuma masih kedapan S-Class. Kami ngerasanya sih masih kedapan S-Class ya, S-Class yang internal combustion. Motor-motor tuh masih terdengar di S-Class tuh kayak lebih kedap. Kita buka dikit biar membandingkan. Iya, masih kedapan S-Class. Mungkin karena ini kacanya frameless. Jadi tidak sekedap itu. Mungkin ya, mungkin. Ini double nggak sih kacanya? Tidak. Tapi kalau bicara kenyamanan, ini mobil nyaman ya. Nyamannya itu lagi-lagi tidak senyaman S-Class internal combustion. Ya, rasanya menurut kami itu begitu. S-Class internal combustion itu jalan itu dibikin seperti kapas. Kalau ini
Enggak empuk juga ini mobil, empuk sekali, cuma enggak sampai se S-Class internal combustion. Ini beda. Terus ini juga tipikal Mercedes-Benz yang selalu ngasih tahu kita, awas motor, awas ini kiri kanan, awas ini, terus berisik gitu, jadi titit dikit-dikit. Jorok. Ya anyway, kadang annoying tapi itu kadang life saving juga. Ya, udahlah, kalau buat safety ya mungkin dibutuhkan. Itu kayak pergi sama orang tua gitu, pergi sama om gendut tuh, papa os motor pak, kayak gitu tuh. Kalau jalan sama om gendut berisik gitu dia, kadang pengen di mute pakai lakban gitu mulutnya. Kemudian regenerative braking yang tadi ya, ini normal recuperation. Kalau kita lepas gas ya gini aja, melambat pelan-pelan sambil ngecharge baterainya. Kalau kita pindah ke strong, tentu dilepas gas lebih seperti pakai gigi yang rendah gitu. Jelaskan suara motor embernya. Embrong bukan ember. Sayangnya di strong ini tidak bisa one pedal driving. Ini walaupun udah posisi di strong, dilepas gas masih jalan aja begitu. Apa yang terjadi kalau gripnya dimatiin ya? Lepas gas apakah sampai... Yes, one pedal driving akhirnya. Gripnya harus dimatiin dulu. Yes, menemukan one pedal driving pada EQS. Karena kalau kita posisikan di intelligent recuperation, itu benar-benar ngeremnya itu dilakukan oleh rem kaki ini. Dia yang mobilnya yang ngeremin. Pedal remnya tuh gerak-gerak sendiri. Dan kita nggak bisa mengatur kapan mau ngerem, kapan mau enggak. Kalau ngelepas gas, mobilnya yang mengatur. Tuh, ini masih jalan terus nih. Nggak sampai berhenti. Yaudah, kita kembali ke strong. Paling enak intelligent itu kami suka mengatur sendiri untuk urusan regenerative braking. Oke, kita masuk ke gang sempit Bekasi Timur. Ini ada poldur. Poldur yang pertama ini pakai Maybach GLS 600 pun terasa. Kalau ini pasti terasa juga. Hampir mirip ya rasanya ya sebenarnya. Nah, setirnya itu Mercedes sekali. Nggak enteng itu nggak enteng sekali. Dan feedback dari jalanannya nggak ya udah deh, nggak se BMW. Setir itu tetap enakan BMW. Tidak tergantikan deh itu. Tapi Audi juga enak. Coba pengen tahu, tanya mobil chase car di belakang, lampu remnya nyala nggak? Nyala. Oke. Nyala. Ya, regenerative brakingnya, lampu remnya nyala. Kalau di strong ya, kalau di normal, kita coba. Tanya lagi? Kalau sekarang nyala apa tidak? Nggak ada tanda nyala. Oke. Jadi lampu rem nyala hanya yang strong. Recuperation kalau dilepas gas. Oh iya, pedal gas dan pedal remnya juga tipikal Mercedes-Benz yang ada sedikit beratnya. Kalau Mercedes-Benz yang lama yang dulu zaman dulu sih berat semua. Kalau ini ringan tapi ada sedikit beratnya. Termasuk remnya itu juga agak berat nginjeknya. Jadi paling enak one pedal driving seperti ini. Nih kalau lagi gini kanan trotoar, kita pengen tahu nih seberapa deket ya trotoarnya. Tinggal pencet kamera. Tuh, kelihatan jelas. Kita bisa ubah juga posisinya jadi dari kanan seperti ini. Tuh, rodanya, bannya tuh muter. Head-up display-nya tuh cukup besar ya. Kadang mengganggu kalau malam hari. Karena siang terang bolong aja bisa jelas sekali ngeliatnya head-up display itu. Sebentar. Ini recuperation yang strong juga. Kalau dilepas gas itu remnya nginjek sendiri juga sama. Mungkin belum sampai gigit disc remnya ya, tapi ada kaki robot yang nginjek remnya. Iya, kaki robot karena remnya gerak-gerak sendiri. Kalau kita lepas gas tetap jadi one pedal driving karena remnya diinjekin sama komputer. Walaupun tidak ngerem ban, masih ngerem regeneratif mungkin. Cek stabilan. Oh, stabil juga. Setirnya sama sekali nggak direct ya.
Tapi rasa mahalnya pol setirnya. Cuma kurang, direknya mobilnya gede juga sih. Butuh waktu untuk dari muter setir ke arah berubah. Tapi karena ini baterainya di bawah, lebih stabil rasanya. Walaupun suspensinya empuk. Oke, kita pelan-pelan aja santai. Nah, sekarang saatnya kita santai-santai nyoba adaptive cruise controlnya. Set. Ngatur kecepatannya digeser begini bisa. Ini jaraknya pun bisa diatur mau seberapa dekat, tapi biasanya yang namanya adaptive cruise control dia sangat konservatif sehingga jaraknya tetap jauh aktualnya. Oke, kita idle di 80 km per jam. Kita coba reset kehematannya. Nggak suka geser-geser ini setir. Seberapa hematkah idle di 80 km per jam di tol? Kami ingin tahu sekali karena kami benar-benar ingin sekali mencoba jalan jauh pakai mobil ini. Apakah benar bisa 770 km? Karena biasanya pasti ada toleransi kalau udah sampai 0 tuh masih bisa jalan sampai berapa kilo lagi gitu. Mudah-mudahan aman, mudah-mudahan. Nggak tahu. Karena konsumsi ini di dalam kota itu menurut kami cukup boros ya. Konsumsinya itu 25 kWh per 100 km. Itu berarti 4 km per kWh. 4 km per kWh itu kalau dibandingkan kalau di kona elektrik itu di dalam kota itu 7 sampai 8 km per kWh. Ioniq 5 itu 6 sampai 7 km per kWh. EV6 itu plus minus 6, 5 sampai 6 deh. Kalau ini 4. Nah, ini kelihatannya hemat sekali ini. Kalau di tol yang catatan lari 80 ya. Tuh ini rata-rata tuh udah ketemu 10 kWh per 100, tapi masih baru 2 km sih. Belum bisa melambangkan. Nah, tunggu tanjakan depan dulu dong, biar tahu. Nah, sambil itu kita coba dulu di sport mode. Karena sport mode ini suspensinya berubah, tuh ada suara syong. Suspensinya jadi mengeras untuk kestabilan. Namun, kok rasanya empuk-empuk aja ya? Padahal ini suspensinya juga mengeras. Empuk kan? Belakang juga empuk kan? Comfort. Tapi ini di bawah 80 sih. Jadinya ini 70 gara-gara taksi depan tuh lari 70. Dari tadi semua orang yang nyetir Mercy tuh ngeliatin mobil kita loh. Nah, ini coefficient of drag 0,2 nih terasa nih, nggak seperti nabrak angin. Nyaman di belakang ya videografernya. Tapi ada ngayun-ngayunnya ya, khas S-Class juga ya, kayak ada ngelimbung-limbung gitu. Enak sih nih, keluar kota ngetes ya. Yuk. Ayam Pak Supar, bener juga ya. Kan itu di Semarang ya? Cobain aja pulang pergi. Pulang pergi Semarang. Semarang itu sekitar 400 kilo. Nah, kalau pulang pergi itu 800 kiloan berarti. Ini kan 770, WTPL ya, WTPL itu standar pengetesan dunia gitu untuk kehematan. Kalau nggak nyampe gimana? Iya, bawa power bank. Untuk ngecas mobilnya. Enak nih. Enak keluar kota gini. Nyamannya tuh nyaman-nyaman ngantuk, ya. Jadi saya di belakang apa kabar? Jangan tidur. Oh iya. Jangan tidur. Kerja. Rata-ratanya itu adalah 15 kW per 100 km. 6,6 Iya. km per kWh. Ya. Pasti tembus 7 lah setidaknya, 7 ke arah 8 kalau kita benar-benar efisien sekali di tol. Mungkin AC-nya kita kurangin ya. Atau kita nyetirnya sambil nunduk. Jadi coefficient of drag-nya tuh lebih mantep gitu. Oke, sekarang saatnya kita coba tenaganya. Kalau di gaspol, 100% gitu. Dan ada suara ngong, itu suara alien yang dibuat oleh mobil ini biar kita merasa lebih exciting gitu ya. Nah, mumpung kita ada alat 0-100 km per jam, kita pindah dulu ke sport. Kemudian kita berhenti sejenak dan gaspol. Oke, 1, 2, 3.
5,8 detik. Posisi turunan 1,4 derajat, 5,8 detik. Menurut speknya ini 0-100 6,2 detik. Ya mungkin kalau misalnya jalannya datar sekali mungkin 6,2 atau mungkin lebih kencang. Tapi ini kita berhasil 5,8 detik. Suka ya torsi mobil listrik tuh, selalu suka sekali. Iya, rasanya pengen nyoba sekali lagi nih, jalannya kayak rata. 1, 2, 3. Rasanya kayak lebih lambat. Ya, lebih lambat. 5,93 detik, tapi turunan dikit, tapi hanya 0,3% turunannya. Ini udah mendekati nih. Ya berarti speknya tuh nggak bohong, cenderung malah lebih baik aslinya sebenarnya. Padahal kita AC nyala dan ada beban tambahan videographer di belakang. Berat Rian bro? 59, kami beratnya 76. Udah 76, sengaja mau nyombong aja, ada kurus. Bukan ganti orang ya, emang kurus, usaha untuk menguruskan diri. Sekarang duduk belakang. Bos-bos silau, pengen nutup tirai. Nggak ada tirainya. Ya, ini jadi agak kurang S-Class gitu. Sayang sekali. Nggak apa-apa, ada bantal yang terlihat mahal, empuknya luar biasa. Headrestnya ada bantalnya. Bisa ditidurin begini. Udah mentok ya tidurnya? Ya udah mentok tidurnya segini ternyata. Dan ini bisa kita majukan dengan mencet. Ternyata tidak ada pencetannya untuk majuin ini. Harus suruh drivernya. Rian, tolong dimajuin ini. Jok depannya. Lama juga majunya ya. Udah paling maju ini. Nah, ini baru kelegaan suatu S-Class. Ini cuma bisa senderan doang sih, sayangnya dia bisa diatur. Dan ini paling nyender segini. Ini bos-bos suka agak kecewa dengan ini, nggak ada tirai, senderannya nyendernya cuma segini, nggak ada leg restnya, terus kaki itu kalau kita nendang-nendang ke depan masih bisa nendang jok penumpang depan ini walaupun sudah dimajukan habis. Tapi ya enak, kan berarti nggak enak. Ini udah jauh lebih enak dibanding dengan E-Class. Tapi ini, kami sudah nyoba BMW i7 di Amerika kemarin. Ini kalah sama i7. Walaupun bentuk luarnya ini lebih futuristis, tapi kalah. Cuma nggak tahu ya, i7 yang nanti masuk Indonesia itu speknya dikasih yang seperti apa? Jangan-jangan yang sekelas ini juga. Oke. Terus ini joknya juga nggak, rasanya tuh nggak sebesar joknya S-Class internal combustion gitu bentuk kerang ini. Bicara soal ke Semarang, apakah nyampe PP? Ya, kami ingin coba. Nah, kalau hitung-hitungannya tadi anggaplah 6,6666 km per liter. Anggaplah kita berhasil 7 km per liter. Anggaplah Semarang PP 850 km dibagi 7 km per liter itu kita perlu baterai 121 kWh. Kayaknya agak nggak cukup deh. Tapi kalau ke Surabaya kemungkinan nyampenya itu lebih tinggi. Jakarta Semarang PP itu lebih jauh daripada Jakarta Surabaya. Kita menikmati dulu perjalanan, duduk belakang. Joknya lebih keras daripada S-Class internal combustion. Tapi tetap ini ruangan yang enak, ruangan yang nyaman. Untuk EQS yang Artline ini hanya punya dua pilihan warna. Onyx Black yang berarti hitam dan Sodalite Blue yang berarti biru. Sedikit sekali pilihan warnanya, heran. Tapi yang mengganjal adalah kami tidak merasa ini seenak S-Class yang internal combustion. Ini rasanya seperti S-Class yang kurang S-Class. Tapi tetap, EQS adalah mobil yang luar biasa. Overall, mengenai Mercedes-Benz EQS 450 Plus Artline, merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang mencari sedan elektrik besar. Karena memang tidak ada saingan sama sekali di Indonesia. Paling ada Tesla Model S, tapi itu hanya bisa didapatkan di importir umum. Mobil ini imbang antara nyetirnya dan penumpang belakangnya, sehingga cocok untuk bos-bos yang kadang-kadang pakai driver, kadang nyetir sendiri. Untuk jalan ke tempat yang drivernya tidak boleh tahu.
Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek website kami motomobinews.id untuk berita-berita otomotif dunia. Terima kasih telah menonton.